Selamat siang, Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Jumpa lagi di acara PDKT, podcast kesehatan terkini RSUD Ciawi. Pada siang ini kita akan membahas tentang tema diare pada anak. Dengan pembicaranya Dr. Emilda, spesialis anak, dan saya sendiri moderator Dr. Gigi Devi Mariati, spesialis kedokteran gigi anak. Tetap ikuti sampai akhir acara ya, karena kita akan ada giveaway untuk 3 orang pemenang. Syarat pemenang giveaway-nya yaitu yang pertama, wajib mengikuti semua sosial media RSUD Ciawi, official Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Kemudian yang kedua, syarat kedua, akun tidak boleh di private. Oke, kita berkenalan dulu dengan pembicara kita ya. Halo Dokter Emilda. Halo Dokter Devi, Alhamdulillah baik. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kayaknya temanya sangat menarik ya Dok ya? Iya. Sangat sering terjadi pada anak untuk kasus ini ya. Iya. Diare. Lagi kemarin juga trennya lagi naik kasus diarenya ya. Iya. Langsung dimulai ya Dok? Boleh? Ya? Nanti silakan, Dok. Presentasi dulu baru nanti tanya jawab ya, kalau ada pertanyaan ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Healthizen dan Civitas Hospitalia RSUD Ciawi. Ketemu lagi pada siang hari ini dengan acara podcast. Kebetulan saya dikasih tema tentang diare akut pada anak, diare pada anak. Ini melatar belakangi karena bulan-bulan kemarin kasus diare cukup tinggi dan datangnya ke kita sudah dengan kondisi yang berat, sudah komplikasi sehingga memerlukan perawatan di ruangan intensif, kebanyakan memerlukan perawatan di ruang intensif. Jadi pada hari ini kita sharing, mengingatkan lagi tentang bagaimana penanganan anak dengan diare, terutama untuk ibu-ibu yang di rumah, apa saja yang harus dilakukan supaya tidak terlambat membawa anaknya ke rumah sakit. Ya, sebelumnya mungkin setiap orang sudah pernah kali ya diare, ataupun anaknya juga pasti sudah pernah mengalami diare. Jadi kalau kita lihat dari definisi, apa sebenarnya sih diare itu? Suatu kondisi di mana seseorang buang air besarnya lebih sering, atau konsistensinya lebih lembek, atau cair, atau bahkan mungkin bisa cair saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, yaitu lebih dari 3 kali. Bisa disertai dengan lendir, atau mungkin ada darah juga dalam buang air besarnya tersebut. Ya, next. Kemudian next kita lihat bagaimana angka diare tersebut di Indonesia. Mungkin next slide ya. Ini kalau kita lihat ya di internet bahwa 2 juta anak Indonesia setiap tahun meninggal karena diare. Dan diare merupakan penyebab utama kematian anak di Indonesia ini tahun 2019 ya. Dia masih peringkat pertama. Yang kedua bronkopneumonia. Di dunia pun juga WHO 6 juta anak meninggal setahunnya. Jadi angkanya sangat tinggi. Nah, itu kenapa kita harus lebih aware di mana supaya ini bisa kita cegah ya. Next. Ini kita lihat prevalensi diare pada balita ya, berdasarkan diagnosis dari Nakes itu masih tinggi, cukup tinggi, angkanya berapa tuh, 20% ya. Ini Jawa Barat kalau kita lihat ya 20, hampir sama 2013 sama 2018 ya, jadi masih cukup tinggi. Next. Ya, next slide. Nah, kita lihat tadi kan definisi diare sudah. Nah, kemudian kita bagi berdasarkan waktu terjadinya diare tersebut. Kalau diare akut itu kalau diarenya berlangsung kurang dari 14 hari. Ya, jadi kalau di bawah 14 hari kita menyebutnya diare akut. Ada juga yang lebih dari 7 hari disebut diare melanjut. Ya, jadi kadang buku ada yang nyebut seperti itu. Kemudian kapan kita sebut dia diare kronis atau persisten? Yaitu diare yang berlangsungnya udah lebih dari 14 hari. Jadi dia udah lebih lama, lebih dari 2 minggu. Nah, itu kita sebut dia diare kronis atau persisten ya.
Nah, kemudian apa sih penyebab diare? Kan pengen tahu ya. Apa sih yang paling banyak ya? Penyebabnya bisa kita bagi nih di kelompok yang kiri yang ada gambar kelompok infeksi atau kelompok non-infeksi. Infeksi bisa virus, bisa bakteri, protozoa ya, jamur juga bisa ya. Dan kelompok non-infeksi bisa karena dia gangguan absorpsi, alergi, keracunan, ataupun imunodefisiensi. Nah, yang paling banyak di sini adalah penyebab diare itu virus ya, 50-70% itu adalah virus. Yang sering adalah rotavirus. Ya, jadi sebenarnya intinya virus. Kalau virus sendiri sebenarnya kan bisa sembuh sendiri ya. Tapi bagaimana apa yang harus kita waspadai supaya tidak jadi berat? Dia sebenarnya self limiting. Dan kemudian juga seperti corona kemarin, viral virus juga gejalanya juga bisa diare ya. Next, kita lihat apa sih tanda-tanda dehidrasi yang harus dipantau? Kan kita tadi tahu kalau anak diare, buang air besarnya frekuensinya lebih sering, lebih banyak air, pasti hilang dong air dan ada elektrolit juga yang hilang bersama dengan buang air besarnya tadi. Nah, pasti dia akan kekurangan cairan, kita sebut dehidrasi. Nah, tanda-tanda dehidrasi yang harus kita pantau pada anak yang pertama kesadaran. Kalau dehidrasi ringan ya anaknya masih sadar, aktif. Kalau udah ringan sedang ya anaknya mulai lemes ya, apa mulai nggak aktif gerak. Nah, kalau udah berat itu udah terjadi penurunan kesadaran ya. Nah, kemudian rasa haus. Kalau dia apa namanya yang dehidrasi dengan sedang anaknya kelihatan kehausan, pingin minum, pingin minum. Tapi kalau sudah dehidrasi berat anaknya justru nggak mau minum sama sekali ya. Itu kalau bagi yang anak kecil yang ubun-ubunnya belum menutup kita bisa raba tuh ubun-ubun besarnya cekung ya. Kalau dehidrasi dengan sedang cekung, tapi kalau dehidrasinya berat tuh dia lebih cekung lagi ya. Nah, air mata kita lihat, anak nangis misalnya ya. Nah, air mata kalau pada dehidrasi berkurang ya, sedikit malah nggak ada air matanya. Dehidrasi berat tuh nggak ada air mata. Satu lagi nih kita lihat mukosa bibir ya kering ya. Dan kemudian kelopak matanya jadi cekung. Jadi dia kekurangan cairannya, matanya jadi colong kayak gitu cekung. Kemudian kekenyalan atau turgor kulit ya seperti yang digambar, kok kita cubit ya lama kembalinya ya, itu udah kering ya turgornya ya, kekurangan cairan. Nah kemudian buang air kecilnya jangan lupa dilihat. Kalau anak kekurangan cairan, dehidrasi pasti buang air kecilnya akan berkurang ya. Atau bahkan kalau yang berat tidak ada. Kadang mungkin kita tanya ke orang tua, kapan buang air besar terakhir? Oh, mungkin udah 8 jam, udah 10 jam ya. Artinya dia udah dehidrasi dan sudah lama ya. Jadi tidak ada aliran ke ginjalnya sehingga buang air kecilnya sudah berkurang. Jadi ini tanda-tanda yang harus kita pantau, waspadai ya kalau mendapatkan tanda-tanda seperti tadi, kita bawa segera ke rumah sakit ya. Next, kita lihat nih, kejadian diare itu sering berulang. Kadang tidak hanya satu kali ya. Rata-rata tuh anak usia kurang dari satu tahun tuh bisa mengalami diare bisa 3 kali per tahun. Bahkan lebih dari itu. Bahkan ada yang setiap bulan diare ya. Nah itu nanti akan berdampak pada tumbuh kembang anak sendiri. Nanti next slide, kita lihat bahwa anak yang sering diare dia akan berisiko mengalami penurunan status gizi ya. Jadi kita tahu kalau diare pasti itu berat badan cepat. Karena salah satu indikator juga kita ngelihat di dehidrasi yang enggak adalah terjadi penurunan berat badan. Jadi berat badan dia akan turun. Nah, kalau dia sering diare, jadi berat badan tidak akan tercapai ya. Sehingga dia akan bisa statusnya gizinya jadi kurang atau bahkan gizi buruk pada diare-diare kronis. Seperti pada pasien-pasien imunodefisiensi HIV ya, diare kronis dan gizi buruk ya. Kemudian berisiko mengalami penurunan skor perkembangan kognitif ya. Jadi itu dampak dari diare tersebut kalau dia sering berulang. Nah, bagaimana tata laksana diare? Kan tadi udah tahu apa sih diare itu, penyebabnya apa, tanda-tandanya apa yang harus kita pantau. Nah, kemudian terapinya nih, tata laksana nih. Ada 5, kita sebut 5 lintas diare ya, 5 langkah tuntaskan diare ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah cairan, oralit ya.
kita berikan cairan rehidrasi, karena tadi yang kita takutkan adalah salah satunya anaknya dehidrasi, ya kita lakukan rehidrasi. Nanti bisa berikan oralit, ya ada air tajin, ya air garam, gula garam, ya bisa. Nah, yang kedua kita berikan zinc ya sampai 10 hari. Jadi zinc 1 kali sehari yaitu selama 10 hari. Nah, kemudian tetap teruskan ASI. Kalau anaknya masih ASI, ASInya tetap dilanjutkan. Kalau misalnya anaknya sudah tidak ASI dan sudah makan, ya makanan boleh tetap dilanjutkan. Dan yang keempat, antibiotik sifatnya selektif. Selektif artinya tidak semua pasien diare kita beri antibiotik. Yang mana yang perlu antibiotik? Biasanya bakteri. Biasa BAB-nya ada darahnya, ada lendirnya, ya. Terus kalau tadi kita tahu penyebab paling banyak adalah virus, ya artinya dia tidak perlu antibiotik seperti itu. Dan kemudian nasihat, ya edukasi. Itu penting untuk ibu-ibu. Jadi bagaimana cara memberikan cairan rehidrasinya, terus kemudian apa yang harus ibu pantau di rumah, kapan ibu harus datang ke rumah sakit atau ke vaskes untuk membawa anaknya. Jadi cukup dengan 5 langkah tuntaskan diare ini, biasanya insya Allah sih sembuh, kecuali ya memang penyebabnya kadang bakteri ya, atau ya anaknya udah datang dengan kondisi dehidrasi berat, udah komplikasi, udah terjadi gangguan yang lain-lainnya. Ya, next. Nah, kita lihat, tadi kan ada diare itu tanpa dehidrasi, kalau kita kelompokkan ada yang dehidrasi ringan sedang dan dehidrasi berat. Nah, kalau anaknya tanpa dehidrasi, itu pengobatan bisa di rumah. Kita berikan cairan, lebih saja dari yang biasa ya untuk mencegah supaya tidak dehidrasi, bisa oralit, air tajin, larutan gula garam, kuah sayur-sayuran atau jumlah cairan setiap BAB-nya kalau kurang dari 2 tahun 50 sampai 100 cc. 2 sampai 10 tahun 100 sampai 200 cc. Atau lebih dari 10 tahun ya semaunya anaknya. Jadi kalau tahu berat badannya bisa sih secara 5 sampai 10 mili per kilo anak ya. Rata-rata kan kalau anak 2 tahun ya beratnya 10 kilo, ya 10 kali 10 ya 100. 50 sampai 100 cc ya kalau berat badan anaknya tahu. Kemudian makan atau ASI tetap kita teruskan ya. Karena itu penting karena di ASI supaya mempercepat pulihnya diare anak ini. Tidak boleh dipuasakan, ya dipuasakan kecuali ya tadi yang berat anaknya mungkin shock ya, gangguan perfusi. Nah, itu. Pantangan makanan secara umum nggak ada kalau dia misalnya udah makan ya buah boleh, tapi jangan yang asam atau ya. Terus kita bawa ke fasilitas kesehatan kapan? Kalau diarenya sudah bertambah cair atau frekuensinya bertambah ya, atau anaknya muntah-muntah sehingga kita tidak bisa memberikan cairan rehidrasi di rumah ya, cairan oralit setiap diminum anaknya muntah. Jadi akan memperat di bawahnya diare, di atasnya muntah. Terus ada demam ya, atau anak kelihatan sangat haus ya, atau malah sudah tidak mau minum dan makan ya. Itu biasanya sudah berat ya kalau udah seperti itu. Atau diarenya berdarah ya, itu juga segera bawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian kita lihat diare dehidrasi ringan sedang. Nah, kalau ini diatasi di sarana kesehatan ya. Biasanya tuh di IGD di bawah ada pojok uro lah istilahnya. Kita coba rehidrasi oral ya. Kita berikan 75 cc per kilo dalam 4 jam. Mau nggak anaknya? Bisa nggak anaknya? Kalau misalnya mau, anaknya sudah nggak dehidrasi, bisa rawat jalan. Tapi kalau misalnya tidak tercapai atau ada penyelit yang lain, ya anaknya dirawat. Ya. Dan kemudian dehidrasi berat ini tentunya juga di sarana kesehatan. Ini sudah masuk cairan-cairan infusan intravena ya. Ini sudah di level sudah di pelayanan kesehatan ini karena sudah berat ya. Next kita lihat bagaimana asuhan nutrisinya? Tadi kalau EPSGAN sendiri merekomendasikan adalah segera mungkin yearly feeding. Maksudnya anak-anak yang membutuhkan rehidrasi dapat terus diberi makan. Jadi jangan makan dulu nanti takutnya malah keluar. Mikirnya kan seperti itu. Padahal nggak dikasih susu dulu gitu ya. Makanan tidak boleh dihentikan lebih dari 4 hingga 6 jam setelah onset rehidrasi ya. Ya, jadi supaya
cepat perbaikannya. Jadi apalagi ASI itu ada imunoglobulin, ada pencegahan diare di situ tetap kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat nih Fili usus yang sehat ya. Di atas itu bayi yang sehat, produksi enzim laktasenya ada bagus, Fili ususnya normal tuh seperti itu. Tapi kalau dia diare itu begitu ada virusnya rusak ya itu mukosanya rusak. Jadi botak lah istilahnya Fili-Filinya. Nah, waktu dia mengalami diare sehingga dia tidak mampu menghasilkan laktase berkurang sehingga tidak mampu memecah laktosa, malah kadang diarenya jadi banyak ya osmotik. Nah, biasanya butuh waktu 4 sampai 8 minggu benar-benar normal, tapi sebenarnya 2 minggu sih juga sudah bagus ya. Next. Nah, kita lihat tadi kan di lintas diare sebenarnya nggak ada probiotik ya, tapi kita suka tambahin probiotik karena sebenarnya berdasarkan evidence probiotik itu mampu memperbaiki klinis keluaran anak dengan diare, bisa mempersingkat durasi diare, hospitalized lama rawatnya juga bisa mempersingkat, makanya kita memberikan karena udah ada bukti-bukti RCT, bukti-bukti penelitian evidence base-nya sudah ada. Ya. Next. Nah, apa saja komplikasinya kalau dia sudah misalnya jatuh ke dehidrasi nih. Dehidrasi tentunya kekurangan cairan, yaitu yang paling berisiko adalah dehidrasi berat. Nah, nanti bisa sampai shock ya, kekurangan cairannya sudah berat, sudah parah ya. Nah, atau dia gangguan keseimbangan elektrolit. Karena yang keluar sewaktu kita waktu dia buang air mencret itu tidak hanya air, jadi ada elektrolit seperti natrium, kalium itu juga ikut loss, ikut hilang. Jadi ada yang jadi tinggi, ada yang jadi rendah. Nah, itu udah ganggu. Kadang bisa juga jadi gangguan kesadaran, yaitu gangguan neurologis, kadang datang dengan kejang, penurunan kesadaran, itu yang paling fatal bisa menimbulkan kematian. Nah, terakhir-terakhir ini banyak sekali kita datang tuh diarenya dehidrasi berat, shock ya, sudah lama baru dibawa jadi udah dalam kondisi berat dan itu sudah menimbulkan juga gangguan ke organ lain terutama ginjal ya. Kemarin juga dengan ada mungkin sudah prolong shock jadi ginjalnya juga sudah gagal ginjal efek akhirnya ya. Itu komplikasi-komplikasinya. Nah, bagaimana pencegahannya ya? Tentunya PHBS ya, lagi kembali menjaga kebersihan perorangan, cuci tangan sebelum makan tuh dibiasakan, menjaga kebersihan lingkungan, nah buang air besar, jamban ya, imunisasi campak, kemudian memberikan makanan penyapihan yang benar dan penyediaan air minum yang bersih dan juga tentunya penyediaan makanan yang benar, mana yang dimasak yang harus benar. Nah, itu kan secara kesehatan. Kemudian ada pertanyaan lagi ya dok ya dari Widya Ningsih. Apa perbedaan darah karena diare dengan darah karena luka dok? Oh, maksudnya luka. Mungkin pas BAG. Oh iya, jadi mungkin keras tadinya mungkin ya. Terus sempat ada luka nih. Ya kalau biasanya kalau diare dia bercampur. Dan cair ya dok? Bercampur dengan fesesnya, ada lendir dan darah, kadang nggak bentuk murni bener-bener darah sih, hanya slightly gimana ya bercak seperti itu. Kalau luka pasti dia netes, ambeien ya maksudnya ya, seperti ambeien, hemoroid yang setelah BAB itu keluar netes kayak gitu. Itu berarti biasanya luka di sekitar anusnya, tapi kalau diare dia bercampur biasanya dengan fesesnya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Sri ya, melalui Zoom. Apa gejala anak yang diare yang harus dibawa langsung ke rumah sakit dok? Ya, jadi sebenarnya kalau anak tanpa dehidrasi tadi kita bisa di rumah tata laksana dengan memberikan cairan rehidrasi per oral tadi ya, oralit atau air tajin. Nah, apabila tadi sudah disebutkan tadi ada tanda-tanda kapan kita membawa, yaitu kalau misalnya anaknya tidak mau minum, ya tidak mau atau muntah-muntah, ya atau anaknya sangat haus, ya atau ada demam tinggi. Atau mungkin anaknya sudah ngantuk, penurunan kesadaran itu ya, artinya level paling awal ya anaknya jadi ngantuk ya, berarti ada penurunan kesadaran, atau mungkin ada kejang, atau ada keluh apalagi demam ya, tadi demam, yaitu kita harus segera bawa, atau memang dia nggak mau minum sama sekali ya, kalau udah ada tanda-tanda seperti itu segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat
Ya, tapi kalau anaknya masih aktif, mau minum oralit setiap dia BAB, ya masih bisa di rumah. Mm-mm. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Tasya. Selamat siang dok. Bila anak gejala BAB cair dengan lendir dan darah, apa pengobatannya sama dengan BAB cair biasa? Ya, tadi kan kita curiga nih kalau dia B-nya darah atau lendir biasanya infeksi bakteri ya, atau bisa juga karena amuba ya. Berarti kita perlu tambahan. Tadi itu antibiotik yang sifatnya selektif ya. Kadang kita bisa lakukan pemeriksaan feses ya. Kita bisa lakukan analisis feses sehingga kita tahu nanti ada lendir, ada leukosit, ada darah, ada eritrosit, lihat di situ. Berarti biasanya tuh karena bakteri kita perlu tambahan antibiotik, tapi sifatnya selektif ya. Langsung memberikan antibiotik pilihannya juga kan. Nah, mungkin segera bawa, kan tadi salah satunya adalah kapan kita bawa ke rumah sakit itu tadi BAB-nya berdarah, berlendir ya. Atau juga anaknya kembung. Ya, ada juga yang BAB berdarah tuh anaknya kembung, jangan-jangan kelainan obstruksi di usus seperti ada invaginasi namanya, berarti itu kelainan organik di ususnya ya, atau intussusepsi ya, dan itu perlu penanganan bedah seperti itu. Atau bisa juga BAB berdarah pada alergi susu sapi. Ya kan sering tuh anak-anak well baby aja baik-baik saja, anaknya aktif, umur sebulan, 2 bulan, terus kemudian dapat susu formula, kemudian BAB-nya berdarah. Kita tanya dia ada riwayat atopi di keluarga, masih mungkin tuh penyebabnya adalah alergi susu sapi. Ya, atau bisa aja dia ASI, tapi kok kenapa bisa alergi? Ya bisa aja ibunya mengkonsumsi produk susu sapi dan turunannya. Jadi ibunya mesti mengeliminasi makanan yang mengandung produk susu sapi. Atau kalau dia mendapatkan susu formula, berarti dia mengganti dengan susu formula yang proteinnya sudah dihidrolisa, ya, extensive hydrolyze. Jadi udah dipecah proteinnya. Karena itu tadi yang bikin dia alergi, ya. Oke. Masih dok. Kemudian ada pertanyaan lagi ya dari Eli. Dok, mau menanyakan BB anak setelah mengalami diare wajarnya turun berapa kilogram sih dok? Ya, jadi kalau misalnya tadi kan dehidrasi, bisa kadang turun ada yang 5% ya, kalau yang berat tuh 10%. Nah, nanti begitu kita rehidrasi, anaknya udah bagus lagi, harusnya dia balik lagi, ya kan, karena kan hilang cairan saat dia diare. Begitu kita rehidrasi masuk cairan dan anaknya sudah tidak diare lagi, harusnya balik lagi ke berat badan turun. Berapa kilo? Itu turunnya lebih kurang 5-10% tergantung derajat diare dari berat badan dia. Misalnya berat badan dia 10 kilo, 5% berarti setengah kilonya, 9,5 misalnya. Tapi setelah direhidrasi, anaknya sudah nggak diare lagi, harusnya balik lagi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Instagram. Dari siapa ini Instagram? Yang di atas belum deh tuh kayaknya. Novi. Oh, yang dari Zoom. Novi. Zoom. Ya, dari Zoom ya. Pertanyaannya, apakah anak diare masih diperbolehkan makan makanan berserat seperti buah dan sayur? Oh iya, kita kurangin dulu kalau dalam kondisi diare ya, karena akan karena nggak diserap, ya mempercepat. Jadi kita kurang tunda dulu ya. Kemudian dari Instagram ada pertanyaan lagi, dok, bila anak sudah BAB cair 5 kali sehari, masih mau minum tapi tampak lemas, langsung dibawa ke IGD atau bagaimana dok? Ya, jadi dia sudah 5 kali diare sehari tapi masih mau minum, tapi tampak lemas. Maksudnya tanda tanya anaknya udah lemes. Maksudnya mungkin masih mau minum. Ya, jadi kalau dia masih mau minum dan nggak frekuensi, nggak pervius diarenya, kita bisa kasih cairan rehidrasi per oral di rumah. Tapi seandainya nih anaknya nih nggak mau minum, atau setiap kita kasih CRO, cairan rehidrasi oral dia muntah, ya keluar lagi, kan nggak bisa kita ganti cairan tadi, berarti kita segera ke rumah sakit. Ya tentunya ke IGD kalau udah di luar jam poliklinik ya, yang pertolongan pertama dulu.
Jadi gini kali dong, kayak intinya orang tua, ibu tuh terutama jangan panik ya dok, Ya, anak diare ya. Coba deh kita yang pertama tadi yang 5 itu ya dok ya. 5, ingat 5 lintas diare cairan ya, beli kasih. Kalau nggak punya, belum ada oralit di rumah, nggak ada ya boleh es rajin ya. Apa yang ada gula garam bikin ya, boleh. Kalau nggak juga gampang kok mencarinya. Ada yang sasetan, ada yang sudah tinggal minum botol dalam bentuk botol seperti itu ya. Nah kita berikan itu dulu. Terus sama tadi itu zinc ya. Nah, Zinc itu boleh dibeli bebas gitu dok, maksudnya tanpa harus resep dokter. bisa karena dia multi ini ya vitamin, tapi kadang apa namanya dia apa suplemen apa mikronutrien ya bisa sih, tapi kadang orang tua yang udah punya pengalaman pernah dengan anak mencret kadang udah langsung otomatis kadang berobat ke kita, dok udah saya kasih apa zinc sama probiotik kadang sudah seperti itu, udah dikasih oralit juga kadang, mungkin ya itu berarti tidak membaik ya, mungkin perlu penanganan di vaskes ya atau di rumah sakit. Jadi mungkin intinya kalau untuk di rumah sakit itu kita nggak lihat maksudnya berapa lama anak diare gitu ya. Iya, jangan tunggu masih 1 hari 2 hari. Tapi kalau diarenya perfuse 1 hari 2 hari itu udah cukup buat dia bikin dehidrasi berat. Seperti kalau seharinya sampai 15 kali, 20 kali, ya udah jangan tunggu besok seperti itu. Atau anaknya udah muntah-muntah atau demam tinggi atau ada kejang, ya udah segera gitu. Jangan tunggu sampai kondisinya udah seperti yang komplikasi tadi baru datang, itu sudah berat dan penanganannya juga harus perlu ruangan intensif. Kadang kan tidak semua rumah sakit punya. Ya, kadang kita juga dulu biasanya di ruangan bangsal biasa saja kita rawat. Padahal anak seperti itu kan nanti perlu pemantauan. Ya, jangan kita tunggu sampai kondisi begitu baru kita bawa seperti itu. Mungkin bisa kalau untuk ruang intensif gitu dong, untuk di cover BPJS itu masih bisa ya? Masih bisa. Nah, kalau memang kondisinya, iya, ditanggung oleh ya jaminan. Iya, bisa menggunakan jaminan BPJS ya. JKN. Ya. Kemudian ini untuk jadwal praktek dokter Emilda sendiri di Ciawi ada di hari apa tuh? Hari Rabu sama hari Sabtu pagi ya. Sabtu pagi ya. Dari jam 8 sampai jam selesai. Dari kalau untuk jadwal pendaftaran sendiri ada di hari Senin sampai Kamis jam 6.30 sampai jam 11. Kemudian hari Jumat dan Sabtu di jam 6.30 sampai jam 10. Ya. Kemudian kita langsung menghubungi mungkin memilih pemenang giveaway ya dok ya. Ya. Nah untuk pemenang ini boleh nanti silakan menghubungi RSUD Ciawi, tetapi syaratnya seperti yang tadi disebutkan ya, harus mengikuti ada syarat pemenangnya itu mengikuti semua media sosial media RSUD Ciawi, dari official Instagram, kemudian Facebook, Twitter, YouTube, kemudian syarat yang kedua itu akun tidak boleh di private. Ya, mungkin dokter Emilda bisa mengumumkan pemenang giveaway kita, ada 3 orang. Yang pertama Nova Tendri dari IG ya, Instagram ya. Selamat untuk Mbak Nova. Novanteri ya. Kemudian yang kedua adalah Mbak Eli ya, dari Zoom ya. Selamat untuk Mbak Eli, nanti menghubungi kontak person dari RSUD Ciawi ya. Yang ketiga Mbak Dini, Zoom juga. Dari Zoom juga. Selamat untuk Mbak Dini ya. Nanti boleh menghubungi lewat DM ya ke RSUD Ciawi. Nanti pemenang akan dihubungi lewat DM ya. Jadi selalu siap-siap dihubungi ya. Mungkin pertanyaannya sudah habis ya dok ya. Ya. Mungkin nggak ada lagi pertanyaan. Mungkin bisa kita simpulkan, jadi penyebab diare paling banyak adalah virus, sebenarnya self-limiting, bisa kita atasin di rumah. Dan ingat tadi tata laksananya adalah 5 lintas diare tadi, yaitu cairan, zinc, antibiotik yang selektif, ASI, dan makanan tetap diberikan, dilanjutkan, dan edukasi ke orang tua. Apabila ibu-ibu menemukan tanda-tanda seperti anaknya sudah tidak mau minum atau sangat haus atau demam tinggi atau ada BB berdarah atau disertai penurunan kesadaran atau ada kejang ya gitu, atau muntah-muntah tadi ya, itu segeralah bawa ke
fasilitas kesehatan yang terdekat supaya bisa mendapatkan penanganan dengan segera dan cepat dan tidak menunggu-nunggu sampai kondisi berat baru dibawa ke rumah sakit. Ya, terlambat ya. sebelum terlambat. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak Dokter Ya, Devi sama-sama untuk Dokter hari Devi. ini. Semoga bermanfaat untuk Ya, semuanya. insya Allah bermanfaat buat healthizen semuanya ya. Oke. Terima kasih telah bergabung di PDKT hari ini. Jangan lupa terus ikuti acara PDKT di edisi selanjutnya dengan follow, like, subscribe, share, and sosmed RSUD Ciawi. Instagramnya di RSUD Ciawi _official, kemudian Facebook RSUD Ciawi, kemudian Twitter RSUD Ciawi.official, dan YouTube RSUD Ciawi. Oke, mungkin kita sudahi acara hari ini ya Dok ya. Sampai bertemu lagi di acara PDKT berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.